إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Setiap orang yang mendapatkan amanah dari Allah untuk mengurusi urusan umat itu pemimpin. Ada pemimpin yang sifatnya menyeluruh seperti kepala negara, bertanggung jawab kepada Allah terhadap, intinya begitu ya, kesejahteraan rakyat baik di dunia maupun di akhirat. Ini bedanya sistem kepemimpinan di dalam Islam dan di luar Islam, kalau boleh saya formulasikan dengan bahasa sederhana itu. Kalau di luar Islam pokoknya jadi pemimpin itu, kalau bahasanya Jenderal Wiranto kemarin itu W3 ya, waras, warek, wasis. Waras, warek, wasis. Sehat, kenyang, dan punya ilmu. Nah, kalau Islam mungkin ditambahi satu. Apa? Wirangi, waro'ah. Betul, bertanggung jawab kepada Allah. Maka eneng rakyatmu sing santri ra mlebu swarga ngopo? Kira-kira bahasanya begitu. Ya Allah, saya sudah perintahkan dia. Perintah bukan himbau. Dulu ketika Afghanistan itu masih dipimpin oleh Taliban, itu ada kementerian yang namanya Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Tugasnya ngopiak-opiak supaya kalau waktu sholat sudah menjelang sekitar 10 menit, toko-toko tutup semua. Saya sudah laksanakan itu, ya Allah. Kira-kira begitu ya. Tapi isi hati manusia siapa tahu. Mereka juga tutup, mereka juga ke masjid. Tapi sholatnya itu hanya sekedar takut kepada polisi, bukan takut kepada. Nah, itu di luar tanggung jawab seorang pemimpin. Hatta Rasulullah pun tidak mempunyai kemampuan untuk merubah hati Abdullah bin Ubay bin Salul dari kekentalan dia tercebur ke dalam kemunafikan untuk menjadi seorang Muslim. Nggak bisa. Secara lahiriah Rasulullah tetap menganggap Abdullah bin Ubay bin Salul itu Muslim secara lahiriah, sehingga ketika dia meninggal Rasulullah pun menyempatkan untuk takziah dan menyolatkan. Akhirnya ketika beberapa riwayat, salah satu di antaranya yang saya sampaikan tadi, Rasulullah belum Allahu Akbar, baru akan Allahu Akbar digondali Umar bin Khattab. Ampun Rasulullah, ampun. Kemuliaan Rasulullah sangat tinggi untuk dipergunakan melaksanakan jenazah, sholat jenazah untuk jenazahnya Abdullah bin Ubay bin ya, Rasulullah tetap bertahan sampai akhirnya turun
Surat At-Taubah ayat 84. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Jangan kamu sholatkan jenazah orang munafik yang mati dalam keadaan munafik selama-lamanya, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya untuk mendoakannya. Biasanya jenazah setelah dikubur itu kan kalau bahasa Rasulullah, istaghfiru li akhikum wa salulahu tathbit fa innahul ana yusqa. Mohonkan ampun untuk saudara kamu yang sudah dikubur ini, namanya ya bisa Badrun, ya namanya bisa Abdullah Manaf, namanya bisa Agus, namanya bisa. Dan mohonkan agar dia kepada Allah, agar dia diberi tathbit, kekuatan. Karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat. Pada waktu itulah turun ayat, dan pendapat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu yang disetujui oleh Allah, dan bukan pendapat Rasulullah. Artinya ketika Rasulullah menjawab atau menjelaskan permintaan Umar Ibnul Khattab itu, beliau berbicara dengan bahasa pribadi beliau. Umar Ibnul Khattab juga berbicara dengan bahasa pribadinya. Kedua